Sebentar. Jangan menyebutkan nama. Miss Yuni lagi live. Saya nggak butuh nama. Oh. Di channel saya nggak butuh nama. Kenapa Mbak? Ada yang bisa dibantu? Gini Miss, saya kan punya kasus. Nah, kasus ini adalah pencemaran nama baik saya. Kan dulu saya punya teman di sini, teman baik lah, kemana-mana bareng, apa-apa bareng. Nah, pada saat itu saya punya musibah dengan keluarga saya kan, kayak masuk rumah sakit gitu ya Miss, ibu saya. Terus saya kurangan biaya, saya butuh uang. Terus saya minta tolong sama teman saya, pinjam data dia untuk pinjam uang bank itu. Terus sama teman saya dibantu. Nah, setelah sudah berjalan ke 5 bulan, terus tiba-tiba kan orang tua saya sakit parah dan mengharuskan saya pulang ke Indo. Tetapi sebelum kejadian itu, kita sudah ada konflik sedikit gitu loh Miss. Terus? Setelah itu saya nggak ngabarin teman saya ini kalau saya pulang Indo, tetapi saya masih ada niat baik untuk bayar utang saya yang data teman saya pinjam Miss. Gitu. Terus? Nah, setelah saya pulang ke Indo, dia nggak tahu kan, tapi saya sudah mengabari teman-teman saya yang lain di sini Miss. Gitu. Terus? Setelah saya kasih tahu sama teman saya yang lain dan uang pembayaran banknya dia itu sudah saya titipkan sama teman saya yang lain untuk minta tolong dibayarkan. Karena pada saat itu saya harus pulang dan tidak ada waktu untuk membayarkan ke banknya teman saya itu. Itu ya Miss. Nah, setelah dibayar ternyata uangnya itu masuk ke angsuran banknya saya pribadi Miss. Gitu. Tanpa sepengetahuan saya gitu. Tapi saya bilang sama teman saya, kalau uang banknya kamu itu sudah saya bayar, saya bilang gitu. Nah, tapi ngeyel bahwa angsurannya itu ternyata memang salahnya masuk ke atas nama saya pribadi, gitu ya Miss. Dan akhirnya saya transfer lagi Miss uang teman saya itu, gitu. Suami saya yang transfer 3.400.000 kalau nggak salah, itu semua resitnya ada, pembayaran banknya sudah tuh berjalan 1 bulan saya di Indonesia, kemudian berjalan lagi pembayaran bank berikutnya, bank kedua. Nah, tapi di situ dia posting foto saya di Facebooknya teman dia yang saya nggak kenal siapa orang itu, tapi dia nge-up foto saya dengan bilang bahwa anak ini kabur membawa utang 5 bulan angsuran bank lagi, tapi semua sosmed akun itu nggak ada, diblokir katanya. Padahal semua bukti transferan komunikasi pun lancar Miss. Tapi dia nge-up foto saya bilang saya nggak bayar dan saya kabur. Terus? Padahal itu kontak masih ada Miss. Dia sudah kontak sama suami saya dan suami saya sudah pun kontak sama suami dia. Dan itu utang pun sudah dibayar. Sudah ada bukti resitnya, sudah dikirimkan resitnya sama dia juga sudah dikirimkan sama suaminya. Tapi dia nyuruh temannya untuk posting saya. Gitu loh Miss. Terus? Saya bilang saya kabur katanya gitu Miss. Terus? Makanya sampai kedua kalinya 2 bulan berjalan ini kemarin, saya suruh dia klarifikasi, dia nggak mau, malah dia nantang. Saya bilang, saya bisa kasuskan kamu, kata saya, karena saya sudah ada itikat niat baik, sudah bayar, semua bukti resit ada. Kenapa kamu masih fitnah saya, sampai kamu up foto saya, bilang saya kabur, dan saya nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada itikat baiknya. Terus semua bukti transferannya itu kamu apakan, kata saya gitu. Saya minta tolong sama mereka untuk mengklarifikasi pun mereka tidak mau, bahkan mereka menantang saya untuk menaikkan kasus ini, gitu loh Miss. Terus kata saya sama suami saya, kayak keluarga saya kan malu gitu loh Miss. Ibaratnya saya masih ada tanggung jawab bayar, kenapa harus di-up gitu loh Miss. Kan semua orang, teman-teman saya di sini semua yang tahu saya itu Miss, yang kenal sama saya, semua mereka sekarang benci sama saya gitu loh Miss. Taunya saya orangnya nggak tanggung jawab, padahal semua resit, semua bukti niat baik saya itu ada sama teman saya ini, karena saya sudah bilang saya tidak akan membunuh kamu dengan utang saya, dengan saya pinjam datamu. Itu sudah sumpah saya. Meskipun saya pulang Indonesia, tapi saya sudah sediakan uang untuk pembayaran bank berikutnya. Kata saya kayak gitu. Sampai bulan kemarin pun itu masih saya bayar, Miss. Suami saya masih transfer untuk cicilan berikut bulan kemarin itu ada semua.
Oke, Tapi mereka kamu sampai posisimu ada di mana sekarang? sekarang posisi saya sudah di Hong Kong, Miss. Saya sudah balik lagi ke Hong Kong baru 2 minggu. Oke, kamu mau melaporkan kemana kasus ini? Makanya saya sempat nanya-nanya sama teman-temannya di sini yang masih baik sama saya, yang tahu saya gitu ya, Miss. Mereka nyuruh saya untuk minta komunikasi, minta bantuan sama Miss Yuni supaya saya nggak salah kaprah gitu loh, Miss. Oke, Maksudnya, saya jelaskan ya sebentar. Karena kamu minta bantuan Miss Yuni, jangan tersinggung ya. Kalau saya Iya. ngomong ya. Satu, Iya, Miss. menurut pendapat saya kamu salah. Kamu di interminate pulang Indonesia atau kamu punya masalah pulang Indonesia. Kamu nggak komunikasi langsung sama dia saat kamu dipecat. Ini yang pertama, itu kesalahan pertama. Yang kedua, Iya, Miss. kamu nitipin uang ke orang lain, bukan ke dia. Ketiga, uangnya masuk bukan ke banknya dia, tapi ke bankmu sendiri. Tahu Iya, nggak? Miss. Tahu nggak sakit hatinya dia ditagih bank saat kamu nggak bayar di bulan pertama kamu pergi. Sakit banget, Mbak. Resikonya dia kehilangan pekerjaan gara-gara kamu. Dia itu hancur sehancur-hancurnya. Dia berjuang sendiri saat kamu membayar bankmu sendiri. Dan saat kamu tidak ngasih tahu dia kalau kamu pulang Indonesia. Dia hancur sehancur-hancurnya, sayang. Dan bukan karena etikat baik dan tidak baik. Cara kamu pertama itu udah nggak baik. Dan itu adalah konsekuensinya. Kalau kamu mau melapor, silahkan dilaporkan. Tapi pertanyaan saya, apa yang ingin kamu laporkan? Pencemaran nama baik. Tapi pada kenyataannya kamu kan nggak ada etikat baik di awal. Kamu nggak ada etikat baiknya di awal, sayang. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu mau melaporkan, laporannya balik ke kamu lagi. Karena yang utang kamu. Ngerti nggak? Iya. Jadi ya udah, jangan minta pembenaran untuk di sini. Kamu akui ini kesalahan kamu. Perkara teman-temanmu tidak menyukai kamu, ya itu hak mereka dong. Benar gak sih? Kamu gak bisa memaksa temanmu untuk menyukaimu. Pada kenyataannya kamu utang. Dan kamu tidak bayar. Dan kamu tidak ngasih tahu temanmu kalau kamu pulang Indonesia. Ya itu konsekuensinya. Iya, Miss. Tapi kan semua itu udah saya bayar semua gitu loh. Iya, Miss. tapi kan Akhirnya sekarang sayang. Dulu waktu kamu pulang itu bagaimana hancurnya hati temanmu? Bagaimana Itu dia udah- pontang-panting itu saat kamu pulang Indonesia nggak pamitan, cinta? Karena kan memang kenapa saya nggak pamitan itu kan dia kan 2 pembantu, satu rumah itu 2 pembantu dan itu teman saya dua-duanya Yomi. Saya pamitan sama temennya itu yang satu karena saya Kamu ada bisa masalah pamitan sama orang lain, kenapa nggak pamitan sama dia? Tidak-tidaknya WA atau apapun. Karena Itu nggak masuk akal. Sudah ada konflik nih. Ada konflik tapi bukan berarti kamu nggak ada komunikasi. Utang tetap utang, sayang. Itu konsekuensi. Jadi ini jangan diputar balik nih, jangan diputar balik. Jangan diputar balik sama orang yang orang Malang yang beli lapis legit di orang Lampung karena barangnya datangnya telat. Terus habis itu karena sudah diviralkan, terus nggak bayar. Nggak gitu konsepnya. Paham nggak maksud saya? Jangan memutarbalikkan fakta. Barang sudah kamu terima. Saya bayar. Jangan karena diviralkan terus nggak mau bayar terus malah melaporkan. Ya ngeri dong, Mbak. Iya, Benar. saya tahu itu bakal saya bayar. Tapi yang maksud saya di sini gini loh, Miss. Maksudnya udah loh, maksudnya mereka tuh masih membicarakan dulu tentang saya. Padahal saya sudah bilang. Mbak, saya kasih tahu kamu. Anak yang saya pulangkan di boarding house sampai hari ini emangnya orang berhenti menghina saya? Emangnya saya berhenti dihina orang, dimaki-maki orang, emangnya orang-orang itu berhenti? Paham nggak maksud saya? Iya. Saya tidak bisa menutup mulut mereka. Yang bisa saya lakukan yang terbaik versi saya. Begitu juga dengan kamu. Kamu tidak bisa menutup mulut semua orang. Yang bisa kamu lakukan, jalankan amanah itu. Kue diutang bayaran. Ora usah malah ngelapor nih, kue diguyu-guyu wong. Kue iki kulak molo, diutang lapor nih sing duwe duit. Dengan pencemaran nama baik. Enggak kayak gitu. Enggak, konsepnya enggak kayak gitu. Dibayar. Masih yo dielek-elek yo ben resikone wong diutang. Iya, Miss, maksudnya memang masih saya bilang sampai mati pun saya nggak akan matiin kamu, kata saya. Gini loh, Mbak, jangan sumpah. Sebentar, saya nggak suka dengan orang yang sumpah. Berapa banyak orang yang sumpah melanggar sumpahnya.
kamu tepati janjimu, bayaran, selesai. Orang akan menghinamu nggak apa-apa. Waktu yang akan menjawab. Yang penting kamu nggak utang meneh, nggak nyilih meneh, cukup itu tok. Cukup. Iya, Miss. Paham ya maksud saya ya? Paham. Jangan malah memolisikan orang yang kamu pinjami uang gara-gara dia mencemarkan nama baik. Itu konsepnya keliru. Dia sudah memakai datanya dia untuk ngambil uang demi kamu, demi ibumu yang sakit. Setelah ibumu sembuh, kamu telat bayar, orang itu teriak-teriak memviralkan kamu, terus kamu konsepnya kamu penjarakan dia. Oh, nggak gitu. Ini yang saya tidak setuju dengan orang-orang memakai otak dengan mengambil uang orang lain terus masih melaporkan dengan alasan niat baik. Tidak, niat baik dibayar, selesai. Perkara orang mau membencimu itu urusan mereka, tapi bayaran utangmu. Nggak usah lapor sana lapor sini, ngerti nggak? Jangan mencari pendukung, bayaran. Makanya kan saya minta saran, maksudnya saya juga kan nggak mau kayak gitu loh, Miss. Biar saya juga kan kadang saya kan di sini juga ada teman yang kasihan sama saya juga, yang baik sama saya, makanya dia ngasih saran gitu katanya. Betul. Karena ini kan suami juga kan kepikiran sama saya di sini kayak gitu ya, Miss. Makanya Betul. saya juga kayak pikirannya kayak ya Allah, maksudnya memang sih salah gitu, tapi saya juga pengen maksudnya dapat, maksudnya gimana ya, Miss, ya malu juga gitu kan, Resiko, salahnya saya sayang. juga gitu kan. Resiko. Iya, makanya kan kata teman saya gitu kan, ya aku juga kasihan kayak sama kamu, makanya juga minta sama Miss Yuni kan, biasanya semua masalah bisa teratasi sama Miss Yuni, katanya coba kamu minta konsultasi sama dia gimana baiknya, kata gitu. Jadi nanti kamu juga nggak salah kaprah, kamunya juga nanti nggak tambah malu, katanya gitu. Makanya tadi saya langsung dikasih nomornya Miss Yuni, dengan pas tadi pulang libur saya selesai pulang terus saya WA Miss Yuni, alhamdulillah saya direspon sama Miss Yuni gitu loh. Jadi saya tahu dia. Oke, masih untung ya, karena kalau kamu salah langkah, kamu ngelaporin dia ke polisi, malah jadi ontran-ontran. Karena kemarin itu ada orang yang utang piutang sama kayak kamu, dia nggak mau bayar, terus akhirnya cakar-cakaran loro-loro nih di penjara. Loro-loro nih di penjara. Orang usah rame. Karena yang punya duit itu ya kecewa toh mbak, diviralnya malah ngamuk. Udah ada banyak contohnya. Datang aja ke coach Satin, banyak sidangnya mbak-mbak itu cakar-cakaran.